Halo Tribuners, kembali lagi di program Tribun Topik. Kali ini bersama saya Elin. Nah, pada kesempatan kali ini Elin sudah ada di Universitas Negeri Semarang atau yang biasa disebut UNES nih. Telah bersama kita semua di Tribun Topik ada Bapak Rektor. Di sini ada Profesor Dr. S. Martono MSI. Halo Prof. Ya, Kabarnya gimana Prof? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Tribun hari ini Oke, di sela-sela jadwal yang sangat padat nih ya Prof ya. ya lumayan ini. Ya, Prof, sibuk apa nih Prof akhir-akhir ini? Oh, pertama kita tahun awal PTNBH, jadi kita menyiapkan perangkat PTNBH. PTMPH itu apa nih? PTNBH, Oke. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Jadi sejak 20 Oktober 2022, UNES statusnya berubah menjadi PTNBH. Nah, perangkat-perangkat PTNBH yang harus kita siapkan mulai dari Senat Akademik Universitas, kemudian Majelis Wali Amanat, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah OTK dan peraturan-peraturan turunan dari peraturan pemerintah tentang UNES PTNBH. Ini yang paling menyita waktu. Lalu yang kesibukan kedua ini persiapan awal kuliah semester genap 2023. Insya Allah minggu depan sudah mulai kuliah, jadi harus kita siapkan semuanya. Sedang menyiapkan itu. Ya. Untuk UNES sendiri kuliahnya sudah daring kan Pak atau masih online semua ini Pak? Sejak tahun kemarin 80% sudah luring. Luring. Harapannya ini semuanya luring seiring dengan dicabutnya status pandemi sudah lewat. Namun demikian kita masih memungkinkan juga kuliah meskipun skala terbatas dan kecil masih ada kuliah daring. Tapi harapannya justru semakin banyak yang luring. Oke, karena pandemi sudah selesai nih ya, Tribuners dan juga Sobat UNES. Pak, saya penasaran nih, Bapak kan berkecimpung di dunia akademisi tentunya sudah lama nih Pak. Kenapa dan apa yang melatar belakangi Bapak untuk menjadi seorang akademisi nih Pak? Saya lebih meyakini dan percaya ini garis dari Tuhan. Karena saya pernah daftar SPG tidak diterima. Oke. Tapi saya daftar di IKIP malah diterima. Itu artinya inilah yang terbaik dari Allah untuk saya. Lalu kami sebenarnya bapak saya itu pernah menjadi guru, sehingga mungkin ada darah akademisi di saya, sehingga kebetulan juga ada kesempatan dan kemudian jadilah saya seperti sekarang ini. Tapi dulu sempat kepikiran gini Pak, nanti kalau misalkan udah dewasa mau jadi rektor nih gitu, udah ada impian, ada gambaran kayak gitu nggak nih Pak? Oh tidak. Jadi saya berpikir ya jadi dosen. Hanya ingin jadi dosen? Setelah diterima ya menjadi dosen yang baik, bisa diterima oleh mahasiswa, bisa diterima oleh teman-teman dosen, cukuplah bagi kami melakukan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, dan sejenisnya aktivitas-aktivitas pendukung. Oke. Nah, jadi nggak ada pikiran kemudian saya kepengen jadi rektor. Sangat jauh, Mbak. Waktu awal-awal jadi dosen muda itu berpikir menjadi seorang rektor. Iya. Baik, kenapa dosen Pak? Kenapa tidak profesi lain? Katakanlah dokter, atau mungkin jadi polisi atau TNI, seperti itu Pak? Ya itu tadi, saya mungkin lebih percaya dari ini semuanya garis Tuhan. Karena tadi saya katakan bahwa sebenarnya saya kepengen awalnya jadi guru. Tapi daftar SPG kan tidak diterima. Nah, kemudian daftar di IKIP diterima. Ada peluang, kemudian mengalir saja. Kami daftar kemudian diterima jadi CPNS, ya sudah sampai sekarang seperti itu. Untuk profesi lain belum pernah terpikirkan karena pada saat kuliah kemudian ada kesempatan untuk mendaftar, langsung mendaftar dan langsung diterima. Sehingga memang belum sempat mendaftar di profesi-profesi lain. Baik, mungkin memang garis Tuhan dan rezekinya gitu ya Pak ya. Tapi luar biasa sekali
tidak ada impian dulunya gitu, terus akhirnya Nggak ada. jadi rektor, hari ini jadi orang nomor 1 di UNES. Iya, 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 Pak, alhamdulillah. kalau boleh tahu nih Pak, Bapak menjadi dosen itu dari tahun berapa Pak? Saya lulus S1 tahun 1988. Kemudian ada pembukaan dosen karena waktu itu S1 boleh jadi dosen. Saya daftar. September saya dinyatakan diterima. 1 Januari 1989 saya mendapat SK CPNS. Jadi sejak tahun 1989 saya CPNS dosen IKIP Semarang waktu itu. Oh, IKIP Semarang, baik. Sebelum berubah menjadi UNES tahun 1999. Luar biasa, lulus kuliah langsung Iya, jadi dosen, jadi pengajar. alhamdulillah. Iya, Bapak boleh cerita dong Pak, awal-awal Bapak merintis karir di dunia pendidikan, terutama jadi dosen nih. Dulu ada cerita unik apa nih Pak? Oh iya, pertama kali saya jadi asisten di tahun 89 itu, saya diminta mengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan yang saya ajar adalah teman saya seangkatan sendiri. Jadi teman kuliah yang kemudian kuliah dan saya yang mengajar. Mereka diajar itu ya saling tertawa, katanya nggak percaya temannya yang mengajar begitu. Saya sendiri juga heran, ternyata yang saya ajar adalah teman kuliah saya sendiri. Itu yang menarik dan itu tantangan karena saya harus bisa menunjukkan saya mampu. Tidak seperti yang dibayangkan teman-teman, seperti temannya sendiri guyon begitu. Dan alhamdulillah berhasil. Agak lucu ya Pak ya, ngajar teman sendiri. Ngajar teman sendiri. Tapi pengalaman yang unik tentunya ya Pak ya. Kalau untuk pendidikan sendiri Pak, dulu Bapak menghabiskan S1, kemudian S2, dan terakhir itu di mana Pak? Saya S1-nya IKIP Semarang, lulus tahun 1988, kemudian ambil S2 di UNER, Surabaya, lulus tahun 2000, dan S3-nya saya mengambil di Undip, lulus tahun 2012. Ya, memang agak panjang karena harus cari uang sendiri. Nah, saya tidak mengambil beasiswa, harus mengumpulkan uang dulu baru kuliah. Ya, mungkin Tribuners dan juga Sobat UNES penasaran nih Pak, dari S1 ke S2 kemudian lanjut S3, yang paling berkenan ketika menempuh pendidikan yang mana nih Pak, yang paling berkesan gitu Pak? Semuanya berkesan pada masa dan tempat. Oke. Kalau S1 itu memang bangga-bangganya menjadi mahasiswa, sering menentang dosen, menentang kebijakan begitu, idealis. Itu menyenangkan. Pada masa S2 juga menyenangkan karena sudah orang dewasa yang kuliah dari berbagai tempat, kemudian berbagai kepentingan di sana, dan tampaknya ini pada masa-masa transisi IKIP menjadi UNES. Sehingga ada penilaian bahwa orang-orang IKIP itu tidak sepandai atau secerdas orang-orang dari universitas. Dan ini tantangan. Sehingga ini menjadi penyemangat kami dalam mengambil mata kuliah ilmu murni, bukan pendidikan. Lalu di S3 ini menjadi tantangan lagi karena sekolah, kuliah, sambil menjabat. Waktu itu saya dekan. Jadi bagaimana mengatur waktu, mengendalikan kelas, teman-teman, dan sebagainya, agar keduanya jalan. Nah ini semua juga asik. Toh akhirnya bisa lulus. Oke, baik. Tadi Bapak sempat bilang mengatur waktu nih Pak. Nah, masalah itu Bapak mengantisipasinya seperti apa Pak? Karena kan Bapak tentu di rumah sebagai kepala keluarga nih, kemudian dulu juga masih kuliah, kemudian jadi dekan juga. Itu mengatur waktunya seperti apa Pak? Pertama, saya mengambil kuliah di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Yang kedua, saya kalau di kantor ya mengerjakan pekerjaan kantor, bukan mengerjakan pekerjaan mahasiswa. Pekerjaan mahasiswa saya kerjakan di malam hari, di rumah. Nah, atau pada hari-hari senggang di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tentunya memang ini pengorbanan keluarga yang sangat luar biasa sehingga bisa menjadikan saya seperti sekarang.
luar biasa. Tentu support keluarga sangat luar biasa ya, Pak? Iya, ini keluarga rela berkorban untuk jarang berkumpul di hari-hari keluarga. Ini selalu saya kenang, saya ingat, dan saya sampaikan ke teman-teman, tolong diperhatikan keluarga semasa masih bisa memperhatikan dan bersama dengan keluarga. Baik. Tribuners mungkin dan juga Sobat UNES pasti penasaran nih Pak, pernah diprotes sama keluarga nggak sih? Ah Bapak ini terlalu sibuk di luar terus kayak gitu. Pernah diprotes nggak Pak? Alhamdulillah tidak. Hanya kami yang kemudian saya itu mengatur waktu, ada hari-hari tertentu mengajak keluarga sekedar keluar makan jajan bareng, ya itu yang tadi di mie-nya Pak Arbi itu kan ada semacam catatan, memang itulah cara saya, cara kami keluarga untuk tetap berkomunikasi. Tetap meluangkan waktu ya Ya, Pak ya di sela-sela khusus untuk keluarga dan juga orang-orang yang disayang seperti itu ya. Baik Pak, ini kan baru dilantik sebagai rektor tahun 2022 kemarin kalau tidak salah ya. Baik, program-program apa saja sih Pak yang menjadi utama nih di tahun ini, karena ini tahun pertama nih, bisa dibilang seperti itu. Boleh disampaikan Pak ke Tribuners dan juga Sobat UNES biar tahu semuanya. Baik, makasih. Saya memang dilantik di tanggal 27 Oktober 2022 kemarin sebagai rektor UNES periode 2022-2024. Tapi ini dalam waktu yang bersamaan, tanggal 20 Oktober, turun PP tentang UNES PTNBH. Jadi nanti saya akan dilantik lagi oleh Majelis Wali Amanat sekitar bulan Maret, insya Allah, sebagai awal rektor PTNBH. Tentunya program yang kami siapkan untuk UNES PTNBH ini, yang pertama melanjutkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya yang berbasis pada utamanya indikator kinerja utama (IKU) dari kementerian. Ada 8 indikator yang ada di kementerian, itu harus tetap kita kawal. Lalu menyesuaikan renstra dari perubahan dari BLU ke PTNBH. Jadi nanti renstranya berubah seiring dengan visi UNES yang memang juga disesuaikan sebagai perguruan tinggi berbadan hukum. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kami juga harus menyiapkan OTK baru. Jadi nanti ada perubahan dari tata organisasi di UNES, mulai dari wakil rektor sampai prodi. Nanti semuanya berubah, di lingkungan teknik juga berubah, agar perubahan OTK ini bisa mendorong dan mendukung UNES PTNBH yang lebih baik. Baik, Pak, mungkin Tribuners dan juga Sobat UNES masih belum tahu nih perubahannya. Sebenarnya yang benar-benar beda, ngebedain UNES yang dulu sama yang sekarang setelah mendapatkan PTNBH ya, kalau nggak salah tadi itu yang bedain apa sih Pak? Baik, pada masa PTNBH ini ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Pertama, dengan status PTNBH ini, aspek otonomi dan fleksibilitas menjadi lebih tinggi, terutama di dalam tata kelola keuangan dan sumber daya yang lain. Ya, termasuk di dalamnya adalah fleksibilitas dalam bidang akademik. Kita bisa membuka dan menutup prodi sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Kalau ada prodi yang sudah kurang diminati, ya kita tutup, dan kita membuka prodi-prodi baru yang di masyarakat sangat dibutuhkan. Garis besarnya itu. Tapi yang terpenting, karena syarat PTNBH itu berkaitan dengan mutu, maka tentunya PTNBH yang perguruan tinggi yang PTNBH itu harapannya mutunya lebih baik dibanding perguruan tinggi lain yang belum PTNBH. Baik, kita doakan bersama semoga UNES lebih baik lagi dan juga lebih maju lagi bersama Pak Rektor nih ya. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian tadi sempat di saat dibahas ada beberapa prodi gitu kan. Di UNES sendiri unggulannya prodi apa nih Pak? Dan boleh disebutkan dong ada prodi apa aja di UNES? Hampir semua prodi di UNES itu menjadi daya tarik masyarakat. Bahkan di seleksi penerimaan siswa tahun 2002 kemarin, UNES ini yang paling banyak peminatnya.
se-Indonesia. Jadi beberapa prodi yang menjadi unggul seperti manajemen, hukum, akuntansi, psikologi, kesehatan masyarakat, semuanya diminati, bahkan paling tinggi peminatnya. Nah, ini menandakan keberterimaan lulusan UNES di masyarakat. Oke, berarti banyak sekali prodi-prodi unggulan UNES karena memang banyak peminatnya ya Banyak Pak, bisa dibilang peminatnya. seperti itu. Betul. Baik, kalau untuk jumlah mahasiswanya sendiri Pak, di tahun ini berapa nih Pak? Sampai tahun ini jumlah mahasiswa UNES ada 47.700-an. Ya. Luar biasa, banyak sekali ternyata Jumlah ya Pak. dosennya ada 1.153. Jumlah tendiknya 668. Wow, banyak sekali. Jumlah profesornya 96. Baik. Ya. Nih Pak, mungkin Tribuners dan juga Sobat UNES pasti banyak yang penasaran juga. Di UNES ini banyak mahasiswakah Pak yang dapat beasiswa? Dan ada beasiswa apa aja Pak yang tersedia di UNES? Kadang kan ada nih yang pengen kuliah, aduh ini kurang mampu atau mungkin gimana gitu, akhirnya mencari beasiswa di UNES. Ada beasiswa apa aja Pak? Banyak seperti perguruan tinggi yang lain. Di UNES ini ada KIP pendidikan. Mereka dibiayai oleh pemerintah, kemudian mendapat biaya hidup dari pemerintah, dan diberi waktu kuliah selama kurun waktu tertentu sebagai batasan agar tepat waktu. Beasiswa-beasiswa lain tercatat di UNES banyak sekali, seperti beasiswa pengembangan akademik, bahkan dari Jarum Foundation, BI, dan para stakeholder mitra kita juga banyak yang memberi beasiswa. Bahkan kita punya kelas kerjasama di mana mahasiswa itu diberi beasiswa oleh pemerintah kabupaten atau kota. Oke. Ya, disekolahkan atau dikuliahkan di UNES, dibiayai oleh Pemkab atau Pemkot, termasuk dari Papua. Dari Papua juga? Papua. Baik, berarti memang banyak beasiswa yang tersedia nih Tribuners dan juga Sobat UNES ya di Universitas Negeri Semarang. Baik, Pak, terakhir nih Pak, karena Senin besok ya mulai kuliah aktif seperti biasa, boleh sampaikan pesannya ke Tribuners dan juga mahasiswa UNES, boleh Pak? Baik, Tribuners dan Sobat UNES yang berbahagia, mulai Senin depan kita sudah awal kuliah semester genap. Kami berharap semuanya tetap sehat, namun demikian harus tetap menjaga dan hati-hati bahwa COVID itu masih ada, sehingga disiplin diri kita untuk mensikapi perilaku kita, baik di rumah, di masyarakat, dan di tempat kuliah harus tetap kita jaga sebaik-baiknya. Persiapkan dengan baik untuk melaksanakan perkuliahan ini, dan jangan lupa tujuan kita adalah belajar, maka prioritas utama adalah belajar agar keinginan terutama dari orang tua bisa segera terwujud, semuanya bisa lulus tepat waktu, dapat bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya, dan dapat mengabdi ke masyarakat. Baik. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih Bapak. Jadi seperti itu Sobat UNES dan juga Tribuners, persiapkan perkuliahan dengan baik dan jangan lupa belajar yang penting ya Pak. Siap. Ya. Biar lulus kuliah tepat waktu. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah meluangkan waktu. Sehat selalu dan sukses selalu buat Bapak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Rektor UNES dengan Profesor Dr. S. Martono MSI. Terima kasih untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.